Bapak yang saya kasihi, saya ambil tema ini berbagi. Berbagi. Bicara tentang berbagi, itu bahwa berbagi berarti kita berbagi dengan orang. Berbagi ini tentu butuh kepekaan kita. Kita tahu bahwa di kehidupan kita banyak orang yang susah, apalagi pada saat pandemi COVID. Sangat-sangat membutuhkan uluran tangan. Keutamaan berbagi dan memberi bukan kepada mereka yang dicinta, tetapi berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharga hal yang kita beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kita beri. Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Bapak-bapak yang saya kasihi, ada beberapa alasan mengapa kita harus berbagi. Yang pertama, dengan berbagi dapat meningkatkan rasa empati. Empati di sini maksudnya kita merasakan apa yang dia rasakan. Seperti kita memberi ucapan bela sungkawa, seperti apa yang dia rasakan kita rasakan. Rasa empati terhadap kondisi sosial orang lain yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada mereka, maka secara tidak langsung kita sudah memberi harapan baru. Mereka merasa beruntung, tidak kesepian, dan tahu bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Yang kedua, mengapa kita diminta untuk memberi? Yang kedua, sebagai motivasi. Kita tahu bahwa dengan berakhirnya pandemi ini banyak orang-orang yang depresi akibat kehilangan pekerjaan, anggota keluarga oleh karena COVID-19. Maka dengan berbagi bagi sesama, kita bisa memberikan motivasi bagi mereka untuk tetap berjuang dan membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Bapak-bapak sekalian, saya teringat satu kisah cerita. Ada seorang ilmuwan, dia cukup hebat, cukup berpengaruh, berpengalaman. Suatu ketika dia jalan, dia mau beli daging sapi di pak daging. Dan ketika dia sampai di sana, dia melihat ada seorang ibu yang lagi membersihkan tulang, ada sisa daging itu. Sentak dia bertanya, "Ibu, kenapa ibu lakukan ini?" Dia bilang, "Sudah 14 tahun saya tidak pernah makan daging." Seketika itu bapak itu dia bilang gini, "Sudah." Dia bilang sama pemilik daging itu, "Kasih dia 2 kilo. Dan saya akan bayar lunas untuk ibu ini selama 1 tahun." Nah, setelah itu bapak ini pulang. Dia sampai di rumah, dia begitu sukacita, dia senang. Dan anak perempuannya itu bilang, "Kenapa bapak ini kok tidak seperti biasa, kok begitu gembira, sukacita?" Ternyata bapak ini sebenarnya dia penderita jantung yang berat, sudah akut, dan secara medis tidak bisa disembuhkan. Dan 1 bulan kemudian dia sudah ada jantung di Singapura, harus kontrol.
Tapi bapak ini dia tidak mau. Dia bilang, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Dia tidak mau. Anaknya marah. Nah, tapi karena dia menghormati menghargai anaknya, mereka berangkat. Ketika sampai di Singapura, dokter melakukan diagnosa. Dan dokter tidak percaya bahwa dokter diagnosa dia sudah sembuh total. Dokter ulang lagi yang kedua. Ternyata dia sudah sembuh total. Dokter bertanya kepada bapak itu, dalam waktu beberapa ini bapak ada buat apa? Dia bilang tidak. Inilah cara Tuhan untuk menyembuhkan bapak ini. Cara Tuhan untuk menyembuhkan bapak ini. Dia bersyukur. Dia telah memberi dengan baik. Dan Tuhan jawab seluruh pergumulan. Saya juga teringat juga ada kontraktor yang di Soe. Dia setiap hari dia harus cari orang gila dan dia memberi makan. Saya tidak tahu motivasinya apa. Tetapi di dalam hati saya bahwa dia mau menyenangkan hati Tuhan dan dia mau bersyukur. Tiap hari dia kasih makan itu orang gila, dia bersihkan, dia kasih mandi dan dia bersihkan. Ya itu mungkin cara dia mau berbagi. Memang banyak orang yang berbagi dengan cara-cara yang berbeda. Ya pasti Tuhan akan melihat itu semua. Baik Bapak Ibu, alasan yang ketiga kenapa kita harus memberi, kita merasa lebih bersyukur. Setelah itu tidak bahwa berbagi membuat kita jadi lebih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Di luar sana masih banyak orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Harus bersyukur masih bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bapak-bapak semua yang terkasih, yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Berbagi itu jangan dilihat dari nominalnya, tapi dari perasaan ikhlas. Karena sekecil apapun pemberian yang kita berikan untuk orang lain yang membutuhkan, mereka akan merasa sangat menghormati dan senang dengan apa yang kita beri. Kita juga akan selalu diingat oleh mereka, dan ini bisa menimbulkan ikatan persaudaraan yang jauh lebih kuat. Dan yang kelima, menularkan kebaikan. Energi positif yang kita bagikan dengan berbagi akan mengubah hati orang yang kita bantu. Ini dapat menimbulkan keinginan berbagi juga, sehingga kebaikan tersebut bisa mendatangkan kebaikan yang lain. Kita tidak perlu hal besar untuk berbagi. Bisa dengan melakukan hal-hal kecil yang berarti untuk orang-orang di sekitarmu yang memang membutuhkan. Baik, bapak-bapak semua yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini berbagi kepada sesama memberi jiwa rasa damai. Berbagi dengan tulus tanpa pamrih memberikan perasaan sukacita. Carilah kebahagiaan dan ketenangan dengan berbagi harta, pikiran, dan tenaga, juga berbagai maaf dari hatimu. Hubungan dibangun bukan untuk meminta balas budi, tapi untuk saling berbagi, memahami, dan menomorduakan keinginan diri sendiri. Baik, Bapak semua yang dikasih, kalau tadi kita bicara berbagi, ini terkait dengan ini berbagi kepada sesama. Ini kita mau berbagi dengan Tuhan. Bapak, kalau kita mau pinangan itu pasti uangnya akan bersih kok.
bersih dan kayaknya baru ambil dari bank. Pasti ambil uang dari bank. Tapi kalau kita mau berbagi dengan Tuhan, kadang kau kasih uang yang selus-selus, kadang kau tukar, itu soal. Tapi ini bukan di sini, di tempat lain. Itu yang soal. Ada satu cerita tentang persembahan. Ada 3 orang nona. Mereka tinggal di satu nenek yang sudah tua. Nah, suatu ketika mereka mau pergi ibadah. Entah mereka terburu-buru atau karena memang mereka tidak punya uang. Sampai di gereja, ketika pas mau persembahan, nona yang satu bilang, "Nek, ada tuh." Nenek ambil kasih. Yang sebelahnya tadi tidak mau juga, dia bilang, "Nenek, nenek kasih." Ada 3 orang. Yang satu bilang, "Nenek beta juga." Nenek kasih. Asli yang ketiga bilang, "Habis kau nenek, soalnya papa, kau Tuhan tahu. Yang bosong kasih saya buah itu semua dari beta. Dan Tuhan tahu itu semua dari beta." Ya itu, tapi itu soalnya di sini. Kadang-kadang ya ini contoh juga seperti persepuluhan. Kalau gaji 1 juta berarti 100.000 ya. Kalau 100 juta 10 juta. Ini kadang-kadang juara. Saya pribadi saya, ketika saya mau kasih 25 juta, saya berat. Tetapi mau tidak mau harus, karena itu waktu pun itu soal. Itu kadang-kadang kotong kalah di situ, lemah di situ. Tapi saya percaya bahwa kita semua tetap 10/10 pasti tetap kasih. Atau kadang-kadang kotong bilang, "Bapak, utang tahan, ini kita ada keperluan. Nanti ini bulan depan baru kita kasih lengkap. Dia tambah sedikit." Baik Bapak, beta hanya bisa berbagi sampai ini. Mungkin Bapak dia bisa tambah sedikit sebelum. Oke. Bapak bilang itu. Baik. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat.